Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang kelebihan dari motor Suzuki Satria F ya. Jadi kita akan membahas tema-tema kelebihan agar teman ini memahamin ya. Jadi jangan memandang motor itu kekurangannya terus. Jadi kita harus memiliki motor ini itu kita pandang kelebihannya ya. Ini untuk motor Satria FU ini dari segi basic kerangkanya ini saya suka ya. Jadi tampilan untuk anak muda ya, pelajar ya, ataupun orang tua yang badannya tidak terlalu tinggi, ini sangat cocok untuk pakai Satria FU. Berkopling, tenaga powernya luar biasa ya. Noken as 2, 4 klep ya, buangan asapnya 2 ya, jadi bukan 2 klep. Kalau untuk lawan 2 klep dan 4 klep memang lebih unggul di 4 klep, mesin 4 klep ya, 4 katup. Ini motor udah ganti mesin, yaitu punya Satria FU Thailand ya. Jadi tidak ada starter, tidak ada dinamo starternya teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya itu bisa dimodifikasi sesuka hati ya. Pakai underbone, knalpot racing, banyak yang bikin dan banyak yang menjualnya ya. Untuk joknya juga bisa di custom, diganti yang udah jadi ataupun papa sendiri silakan. Kemudian body cover ya, pada bagian sini teman-teman bisa ganti, cuma 200-300 ya, tinggal pasang. Ini seri imitasi replika jenis ABS ya. Jadi bukan seri apa namanya, kalau yang berserat seperti itu tuh, yang buat tameng itu lupa saya ya, yang ada seratnya. Ini seri ABS imitasi ya, tapi jadi halus ya, catnya bening ya. Untuk dari segi racingnya juga saya suka kembang motif seperti ini ya. Satria mengeluarkan seperti ini, kemudian si Honda Sonic pun keluar hampir mirip kembang motifnya ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan oil cooler, pendingin oli ya, oli mesin ya. Ini fungsinya adalah untuk pendingin. Ini suka ya, karena motor ini berjalan pasti akan panas ya, dari sisi pembakaran. Dan kelebihan selanjutnya yaitu di sini ada sirip untuk pendingin head mesin ya. Jadi didouble dengan oil cooler. Ini untuk bagian dalam, ini bagian luar ya teman-teman. Jadi jos. Makanya motor-motor yang sebelum yang teknologinya masih ketinggalan dengan Satria FU ya, tidak ada ininya, gampang meler. Salah satunya Mega Pro New punya saya ya, Honda Tiger punya temen ya, gampang meler. Scorpio ya, CC 225 tidak ada oil cooler, hanya mendinginkan melalui head mesin, itu mudah ya. Makanya untuk motor-motor sekarang ya udah fokus ke radiator ya. Jadi liquid, ada cairan khusus untuk pendingin pakai radiator ya. Jadi oil cooler ini diganti menggunakan radiator. Untuk Satria FU sendiri dia menggunakan radiator yang terbaru ya, seri Predator ya. Itu udah radiatornya dia lebih ramah lingkungan, fiturnya juga lengkap ya. Tapi kalau untuk kelas Moge asli, dia oil cooler ada, radiator pun ada ya. Kalau untuk Moge ya, untuk yang sekelas jenis Ducati ya, yang 800 atau 1000 cc ke atas itu double radiator make ya, untuk pendingin ruang pembakaran pada hawa ya di dalam. Kemudian oil coolernya ini buat khusus sirkulasi oli ya, jadi double di sini radiator, di sini oil cooler. Itu teman-teman kalau perhatiin di motor-motor Moge ya, jadi dia double dilengkapin karena cc-nya bener-bener panas, cc besar ya. Kemudian kelebihan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan karbu lain, yaitu karbu PE ataupun karbu Air King, PWK bebas ya, ataupun PWM. Itu mudah banget untuk di Satria FU karena cc-nya 150 ini udah mumpuni untuk dioprek karburator ya. Makanya banyak-banyak anak muda untuk menggunakan Satria FU untuk drag balap dan dioprek ya. Untuk engkolnya juga banyak yang jual ya, model kayak begini paling 70-an ya barunya. Ini saya setting ke arah depan ya, supaya tidak terlalu ngengkol ke bawah banget ya. Kalau ini ke sini dia ngengkol kakinya kita ke bawah banget, karena ini tidak ada dinamo starter ya, mesin Thailand ini ya, 2005. Jadi banyak yang salah paham, itu nabrak bang kalau setting kayak begitu katanya. Di sini tidak nabrak teman-teman, ada celah ya, celah setengah sentimeter ya. Kemudian di sini juga aman, tidak nabrak tuh.
ya. Di sini tidak nabrak ya. Mungkin teman-teman yang komentar itu nabrak, mungkin dia belum pernah pakai ini ataupun tidak memiliki Satria FU ya. Ya saya yang masang sendiri, saya mekanik sendiri ya pasti lebih paham ya. Mana nabrak, mana yang tidak, mana yang pas ya. Jadi ini berdiri lurus, saya lebih suka seperti itu daripada kesini banget ya. Bengkong kesini banget kayaknya, aduh. Kalau lurus kesini kan enak, fokus ke arah kopling ya. Kemudian untuk dari segi basic mesin-mesin ini ya teman-teman, ini mudah banget dipretelin ataupun dicat lagi ya. Sama ice-nya kita tutup ataupun buka bebas ya. Kemudian untuk koilnya juga ini mudah untuk diganti ya teman-teman. Ini koil jenis soket yang seri racing ya. Ini dua kabel ya untuk pada bagian in, ini out, yang ini out ya. Ini ada dua kabel, yang sini, di sini soket juga. Ini ground ya. Jadi ground ini tinggal asal tempel aja di baut kencang ya. Jadi tidak harus membuat dudukan dua baut ya. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya yaitu pada bagian speedometer, saya suka analog dan digitalnya ya. Jadi ini lebih suka banget, tidak mudah error ya. Dari KMH-nya, saya memiliki motor Honda KMH-nya yang sering error 0 terus. Ternyata saya cek magnetnya yang error. Kalau ini menggunakan sensor teman-teman ya. Sensor, kemudian di sini pakainya baja, jadi bukan magnet, makanya awet. Kemudian stangnya juga enak dimodifikasi ataupun diganti ya teman-teman. Stang ada 5 stang jepit, tapi saya malah lebih suka di stang bawaannya ya, jadi tidak terlalu pegel teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di sini ada dari speedometer sendiri, dia ada fitur mode ya teman-teman. Ini eco, ekonomi, irit, ini power, lebih bertenaga. Jadi jarang orang-orang yang paham yang ini pencetan apaan sih ini gitu kan, cuma mode doang. Ini ada fungsinya eco, jadi tidak terlalu boros banget, power sedang ya. Jadi di bawah pelan ini teman-teman harus setting eco sehingga tidak terlalu ganas mesin ya. Kemudian power, kalau buat ngebut pencet power ya. Kemudian pencet lagi netralin aja. Ini nanti indikator pada misalkan teman-teman pencet eco, di sini RPM 4000 akan nyala ngedip. Misalkan pencet ke power, nanti di angka 5000 6000 dia akan nyala berkedip. Ya. Berkedipnya di sini seperti kita menyalakan awal ya. Di sini nah seperti ini dia menyalakan. Nah ini fitur ini juga dilengkapi di Honda CBR ya teman-teman, CBR 250 RR ya. Jadi ada mode klubnya, yaitu untuk tanpa dikopling dia bisa masuk gigi sendiri ya, jadi kayak bebek kalau untuk di Honda CBR. Kemudian bisa mode sport, mode touring, mode santai lah intinya ya. Jadi kita tinggal pakai mencet mode ya kalau untuk di Honda CBR. Ini suatu kelebihan yang jarang ada nih di fitur di motor-motor lain. Padahal ini motor terbilang motor lama lah ya. CBR sendiri dia launching tahun 2000 berapa itu? Yang 250, 2016 apa 17? Lupa saya ya. Biasanya saya ngupdate ke dealer-dealer ya, pameran-pameran. Kelebihannya apa? Saya bahas, saya rekam ya. Itu ada juga, cuman video itu tidak terlalu ramai diminatin orang sehingga saya tidak ngupdate lagi tentang fitur-fitur kelebihan motor terbaru ya. Jadi banyak suka ngoprek-ngoprek yang ditonton ya. Ini suatu kelebihan yang punya Satria ya, ada fitur modenya, jadi bukan mode trip doang ini ya. Kemudian apalagi untuk visor lampu-lampunya juga bisa diganti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Satria FU nya 2012 nih ataupun seri kepala barong, saya mau ganti bodi FL bang, facelift ya, itu bisa untuk kepalanya. Jadi teman-teman harus ganti bracket ya, bracket punya si FL, tinggal pasang lagi PNP dia. Speedo tidak usah ganti ya, tinggal patoknya aja sama bracketnya. Ini bagus lagi teman-teman, udah diganti ya. Motor taruh di gudang nih. Ini joknya masih belum dipapas, pengen saya tipisin ya, tapi nanti pantatnya jadi tepos. Ini underbone pada bagian kiri teman-teman ya. Kalau untuk settingan underbone teman-teman sesuaikan jari teman-teman ya, mau ke depan lagi atau ke belakang bebas.
gimana nyamannya untuk mencutat ya, kaki panjang kaki pendek disesuaikan, karena di sini ada bolongan baut lagi untuk pindah posisi ya, takutnya terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Nah, ini sensornya di sini untuk KMH speed ya. Nah, tidak ada dinamonya ya teman-teman, Thailand ya, ini masih bawaan. Untuk ininya belum diganjel-ganjel, kalau lokal itu biasanya diganjel-ganjel ya. Ini dari segi rangkanya saya suka banget ya. Step kantungnya juga step kantung bonceng, bisa diganti-ganti teman-teman ya. Armnya oke. Monosoknya ini awet ya, jadi monosok sendiri juga banyak teman-teman yang salah paham, monosoknya mati nih nggak ngeper, padahal di situnya kotor, banyak tanah berkarat di bawahnya, tinggal dicuci kemudian semprot WD aja ataupun kain lub ya, ataupun pelicin atau pelumasi rantai, itu namanya kain lub ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Udah simpel kayak begini aja, modif kayak gini ya. Itu kelebihan-kelebihan ya dari motor Satria FU. Tutorial memperbaiki lampu belakang, depan, sen, klakson ya, udah saya upload teman-teman, tonton aja dan di subscribe ya. Siapa tahu butuh channel ini pertanyaan-pertanyaan ya, karena namanya konten otomotif ini konten berpendidikan ya. Teman-teman tak perlu sekolah pun nonton channel ini, udah banyak ilmu dan manfaat ya. Semoga bermanfaat untuk tentang bincang-bincang tentang kelebihan motor Satria FU ini ya. Jadi harus bangga teman-teman, mempunyai motor apa harus bangga ya. Jangan lupa di like ya, komen, berbagi pengalaman, dan share ke teman-teman. Siapa tahu butuh channel teknik otomotif, silahkan share melalui WA ya. Sekarang tinggal share link aja udah bisa tembus ya, tak perlu searching ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, bye.